Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan di bulan Agustus, di bulan yang baru ini kita dapat berkumpul, kita dapat beribadah kembali. Tentunya masih dengan di rumah kita masing-masing, masih dengan keluarga kita masing-masing. Mari kita akan menyembah kepada Tuhan, kita akan bawa puji-pujian kita kepada Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk saat teduh bersama. Kita mau merenungkan setiap kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan sampai detik ini. Hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, Tuhan senantiasa menyertai kita apapun kondisinya. Saat kita lagi senang, saat kita mengalami kesedihan, Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti menyertai kita. Mari kita akan bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita percaya bahwa kemenangan akan terjadi di sini. Jika kita percaya kepada Tuhan, setiap apapun kondisinya, sesulit apapun kondisinya, Tuhan pasti senantiasa menyertai kita. Mari katakan bersama-sama, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari katakan bersama-sama, ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan, kami anak-anak-Mu di Gereja Baptis Indonesia ini ya Tuhan, kami yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan bersama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu di Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo ini ya Tuhan. Kami bersatu hati ya Tuhan, di rumah kami masing-masing ya Tuhan, untuk kami dapat beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami merasakan ya Tuhan, Kau hadir di sini ya Tuhan. Kami yakin Tuhan Kau hadir di sini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, setiap permasalahan-permasalahan kehidupan kami, Tuhan pasti menolong kami ya Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kemenangan ya Tuhan. Setiap apapun itu permasalahan maupun sakit penyakit yang sedang kami terima pada saat ini ya Tuhan, kami mau serahkan ya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, pada kesempatan kali ini ya Tuhan, kami mau juga menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Sehingga setiap hati kami, setiap motivasi-motivasi kami ya Tuhan, di dalam beribadah pada pagi hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk hamba-Mu ya Tuhan, Kak Jojo yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan hamba-Mu ini ya Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat, marifat dan kebijaksanaan ya Tuhan, sehingga Kak Jojo dapat menyampaikan setiap apapun yang ingin Kau sampaikan ya Tuhan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menerimanya dengan baik, dan kami juga nantinya dapat mewartakannya itu, membagikannya itu pada siapapun orang yang bertemu dengan kami ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita saat ini sudah memasuki bulan yang baru, dan tentunya Tuhan telah memilih kita
untuk kita dapat menjadi tubuh-tubuh Kristus. Sesuai dengan tema kita di bulan Agustus ini, aku adalah tubuh Kristus. Tuhan mau kita supaya untuk menjadi tubuh Kristus. Kita adalah umat pilihannya, maka dari itu mari kita akan ungkapkan rasa syukur kita melalui nyanyian pujian nomor 120, Aku Dipilihnya. Kristus kini ku senang, hingga hidupku penuh terang. Terus menerus aku berdendang, aku pun dipilihnya. Aku dipilihnya. Pujikan dengan rasa sukacita kita, rasa syukur kita. Panggilan Tuhan telah ku dengar. Panggilan Tuhan telah ku dengar. Mari ke sumber hidup benar. Hati jiwaku sungguh gemar. Aku pun dipilihnya. Aku dipilihnya. Aku dipilihnya. Dalam panggilannya juga ku dipilihnya. Aku dipilihnya. Aku dipilihnya. Dalam panggilannya juga ku dipilihnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Aku dipilihnya, dan dalam panggilannya juga pun ku dipilihnya. Amin. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat pengajaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Kak Jojo. Mari kita akan siapkan hati kita melalui pujian Bapa sentuh hatiku. Mari kita akan duduk diam. Kita akan mencoba meresapi setiap lirik demi lirik. Betapa ku mencintai Tuhan, segala yang telah terjadi. Mari kita akan bersama-sama. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri,
menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita akan persiapkan segenap hati kita. Betapa Aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa Aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita akan bersama-sama. Bapa, sentuh hatiku. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Ubah hati kami ya Tuhan. Ubah hidup kami ya Tuhan. Menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari sebelum kita akan menerima berkat firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita akan mengatakan dan mengaminkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita, doa Bapa kami. Setelah hitungan ketiga kita akan perkatakan bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah
kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kami persilakan untuk Kak Cucu. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan menyenangkan hati-Mu melalui penyembahan kami. Saatnya kami datang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau pakai setiap hati kami, telinga kami, mata kami, sehingga terfokus tertuju hanya untuk kemuliaan-Mu saja melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan Engkau perlengkapi, dan kami rindu Tuhan Engkau penuhi melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kami dengar tidak hanya kami dengar-dengaran saja, tidak hanya kami lihat saja, namun kami juga siap untuk melakukan setiap apa yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami menyambut dari mimbar Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo dengan rasa sukacita. Di bulan yang baru ini kita senantiasa bersyukur dan bersyukur walaupun harus bersabar di masa PPKM. Jika kata Pak Presiden kita, sing sabar. Kita senantiasa dengan sukacita juga harus menerimanya dengan sabar juga. Dengan tema yang baru dan bulan yang baru, senantiasa kita harus mempunyai kerinduan. Bahkan bisa dibilang sudah menjelang akhir tahun. Kerinduan apa sebenarnya yang Tuhan bentuk dalam hati kita? Setelah setahun ini kita penuh diperlengkapi atau dibekali tentang siapa sebenarnya diri kita. Setelah bulan yang lalu, aku adalah mempelai Kristus, aku adalah malaikat Allah, aku adalah anak-anak Allah. Bahkan banyak sekali sebutan dari Alkitab yang menyebutkan bahwa kita sebenarnya mempunyai banyak sekali julukan yang sebenarnya harus tertanam, dan kita sadari kita harus hendaknya melakukan seperti halnya yang dituturkan oleh Alkitab. Bahkan pada bulan ini kita tahu, bahkan kita menggumuli satu tema besar, yaitu aku adalah tubuh Kristus. Berbicara mengenai tubuh, pada minggu-minggu lalu saya menyebutnya minggu kedagingan, nggih. Kenapa kok minggu kedagingan? Karena banyak sekali kita 2 minggu yang lalu mungkin ya, Bapak Ibu yang ada di rumah, kita menikmati hari raya teman-teman kita, dan kita juga menikmati juga daging yang diantar ke rumah kita. Saya bilang itu minggu kedagingan kenapa? Karena hari lepas hari selama bahkan saya bilang 4 hari itu makannya daging terus. Bahkan saya saat berbicara mengenai tubuh, pernah satu hal 2 minggu yang lalu saat mengikuti rapat ini Pramubes nggih. Mungkin PH juga mengikuti. Saya mengikuti dari rumah. Saya saat itu pas hari itu juga diantar daging oleh jemaat. Terima kasih jemaat yang sudah setia memberikan ya berkat. Saya menikmati Pramubes itu dengan makan daging. Dan saya tidak sadar daging yang saya makan itu daging kambing nggih. Nah, saat situasinya kenceng, situasinya
lagi panas-panasnya membahas ADART, membahas ini itu yang mungkin wah luar biasa susahnya. Bahkan saya yang baru pertama kali mengikuti Pramubes, makan daging dengan lahap. Setelah selesai makan, saya minum, saya mengikuti lagi. Waduh, kenceng sekali juga. Kenceng rapatnya, kenceng juga kepala saya. Ternyata tubuh jika tidak kita jaga, jika tidak kita rawat, ataupun jika kita menggunakannya tidak pada semestinya atau tidak dengan fungsinya, bahkan apa saja kita masukkan, apa saja kita mau, apa saja kita gunakan, wah ternyata tidak baik juga untuk tubuh. Berbicara mengenai aku adalah tubuh Kristus, begitu pula itulah yang terjadi dalam realitanya. Mari kita akan buka di dalam Alkitab kita. Kami mohon maaf jika kami tidak menampilkan PowerPoint karena ada satu kendala dan berbagai macam hal yang mungkin tidak bisa kami tinggalkan, sehingga kami mohon maaf sekali pada pagi hari ini tidak menggunakan PowerPoint. Namun kita senantiasa simak Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus, ayat besar kita, ayat tema kita 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 27. Satu ayat ini akan menjadi tema dan akan menjadi pembicaraan kita yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Aku adalah tubuh Kristus, 1 Korintus 12 ayat 27. Saat kita sudah menemukannya, mari kita membaca bersama-sama. Setelah hitungan ketiga, nggih, Bapak Ibu yang ada di rumah, Alkitabnya mari kita buka. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing ada anggotanya. Ada dua kalimat atau dua kata yang harus kita perhatikan di dalam satu ayat ini. Dua hal yang dapat kita pelajari di pagi hari ini. Menjadi tubuh Kristus. Yang pertama, kamu semua adalah tubuh Kristus. Tubuh ini berbicara mengenai keseluruhan. Kita harus menyadari saat kita tahu kita adalah tubuh Kristus. Ini adalah tubuh Kristus. Dari atas sampai bawah adalah tubuh Kristus. Oleh karena itu kita juga harus menyadari apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, apa yang kita gunakan di dalam tubuh ini. Saat kita menjadi orang percaya, ini semuanya adalah tubuh Kristus. Bukan tubuh saya lagi, bukan tubuh pribadi saya lagi, namun kita juga harus mempunyai pengetahuan rohani. Ini adalah tubuh Kristus. Mengapa seperti itu? Realitanya yang terjadi di Korintus pada saat itu. Saat Paulus datang, saat Paulus dengan sukacita hadir di kota Korintus, dia melihat hal yang luar biasa. Korintus pada saat itu menjadi kota yang bisa dibilang beradab sekali. Bahkan kemajuannya sangat pesat dibanding kota-kota yang lainnya. Pendidikan maju tinggi, ekonomi pun merata, bahkan berkembang sangat luas di sana. Bahkan pendidikan pada masa saat itu luar biasa bagusnya di kota Korintus. Hal itu bisa dibuktikan dengan orang-orangnya. Orang-orang di Korintus sangatlah pandai, sangatlah pintar. Bahkan saat Paulus datang ke sana, dia mengagumi orang-orang Korintus dengan luar biasa. Namun satu hal yang menjadi sorotan Paulus, saat Paulus datang ke Korintus, dia juga miris. Karena saat dia datang, dia melihat kesenjangan yang sangat luar biasa. Kekayaan jasmani yang ada pada Korintus pada saat itu.
kekayaan yang dipunyai, kekayaan harta, bahkan kekayaan pengetahuan tidak setara dengan kekayaan rohani yang ada pada jemaat Korintus pada saat itu. Mereka kaya secara materi, namun mereka miskin secara rohani. Bahkan pengetahuan mereka mengenai kesatuan hati di dalam roh kurang sekali. Masih ingat dengan satu tema besar yang kita juga belajar tentang jemaat Korintus, yaitu ini, aku adalah bait Allah. Ayo, minggu keberapa itu aku adalah bait Allah? Saya melihat anak-anak muda yang di sini malah tengok-tengok kanan kiri, tanya-tanya, aku adalah bait Allah minggu keberapa? Ayo, Bapak Ibu, minggu ke-5. Iya, aku adalah bait Allah adalah minggu ke-5 bulan Mei. Itu kita juga membahas tentang jemaat Korintus. Di mana jemaat Korintus di sana? Yang pertama realitanya apa? Mereka terpecah menjadi 2 golongan. 2 golongan itu apa? Mereka memahami atau mempercayai, mempunyai faham. Aku percaya golongan Paulus, aku percaya golongan Apolos. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Paulus dan Apolos sama-sama mempunyai pengajaran, yaitu pengajaran Kristus. Tetapi mereka malah meninggikan, aku yang Paulus. Oh enggak, aku yang Apolos. Akhirnya pemahaman mereka terpecah. Mereka tidak mempunyai kesatuan hati. Bahkan dikatakan di 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Seia sekata tidak terjadi pada jemaat Korintus. Itu realita yang pertama. Realita yang kedua, jemaat Korintus pada saat itu maunya dikasih susu terus. Apa yang manis-manis terus. Tetapi saat melihat realita yang buruk, jemaat Korintus down. Saat dicobai dengan pengalaman-pengalaman yang mungkin berat, jemaat Korintus jatuh. Saat jemaat Korintus melihat apa yang ada di depannya mungkin tidak bisa dihadapinya, atau mungkin hanya bisa dihadapi oleh rohaniawan, atau mungkin hanya bisa dihadapi oleh Paulus, bisa dihadapi oleh Apolos. Oh, ini jatahnya Pak Pendeta saja. Mereka tidak bisa menyikapi dengan hikmat mereka, tidak bisa menyikapi dengan hati yang benar-benar tertuju pada Allah. Pengajaran mereka tertuju pada Paulus dan pada Apolos saja. Dua realita yang miris sekali saat Paulus datang ke sana. Orang-orang yang pintar, orang-orang yang pandai, orang-orang yang beradab dilihat oleh Paulus. Kota yang sungguh maju. Tetapi Paulus miris sekali karena ada kesenjangan yang luar biasa di sana. Mereka kaya secara jasmani, tetapi rohani mereka menjadi PR yang sungguh luar biasa. Bahkan bisa dibilang di 1 Korintus pasal 1 sampai mau menjelang pasal 2. Itu Paulus berbicara mengenai teladan. Jemaat Korintus yang ada pada saat itu. 2 kubu ini tidak menjadi satu tubuh yang baik. Tidak menjadi satu tubuh Kristus. Kepintaran mereka gunakan sendiri. Kemampuan mereka gunakan dengan golongannya sendiri.
Mereka tidak mau bersatu. Mereka tidak menyadari bahwa ajaran yang sebenarnya yang diajarkan oleh Paulus dan Apolos itu adalah ajaran yang menyatukan mereka. Tetapi karena ya bisa dibilang ya realitanya seperti ini jemaat Korintus pada saat itu. Mereka dengan kepintarannya, bahkan pada satu sisi orang yang sudah pintar, bisa dibilang di dalam pengetahuan itu ada sifat yang mungkin bisa dibilang minteri. Jadi saat Paulus datang, mereka memperhatikan ajarannya, tetapi mereka tidak memperhatikan kesatuan ajaran tersebut. Sehingga terjadilah, aku ya golongannya Apolos, aku ya golongannya Paulus. Tubuh Kristus bukan seperti itu yang dimau oleh Allah. Aku adalah tubuh Kristus. Kita perhatikan di ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Tubuh ini berbicara mengenai keseluruhan tubuh ini. Dari atas sampai bawah. Kamu adalah tubuh Kristus menjadi satu kesatuan yang utuh. Tidak ada lagi golongan-golongan, tetapi satu kesatuan yang utuh. Ini adalah tubuh Kristus. Dan kamu sekalian, Bapak Ibu yang ada di rumah dan saudaraku yang ada di rumah, adalah tubuh Kristus. Tubuh yang sehat adalah tubuh yang bertumbuh. Betul? Jika kita tidak sehat, pasti kita tidak mengalami pertumbuhan. Atau bisa dibalik juga. Seseorang tersendat pertumbuhannya. Bisa dikatakan dia tidak sehat. Itu realitanya yang terjadi juga pada jemaat Korintus. Kenapa mereka tidak mempunyai pengetahuan yang bertumbuh atau iman yang bertumbuh? Ya karena pengetahuan mereka hanya stuck di situ-situ saja. Bahkan mereka tadi dibilangnya di ayat, maksud saya di awal tadi saya berbicara, Korintus pada saat itu maunya dikasih susu saja. Saat Paulus memberikan ajaran yang keras, mental semua. Tidak diperhatikan oleh jemaat Korintus pada saat itu. Mereka tidak mempunyai iman yang bertumbuh. Sehingga terpecah-pecahlah mereka. Menjadi tubuh yang sehat itu adalah menjadi tubuh yang berfungsi dengan baik juga. Secara keseluruhan. Kita saat ini mengalami virus pandemi COVID-19. Ada virus COVID-19. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mengalami atau pernah mengalami terkena COVID pasti mengalami satu hal yang dinamakan atau bisa dibilang indera penciuman tidak berfungsi dengan baik. Bahkan indera perasa tidak berfungsi juga dengan baik, tidak bisa merasakan, tidak bisa mencium dengan benar. Bahkan badan demam. Itulah yang dinamakan tidak berfungsi dengan baik sebagai tubuh. Saat kita tubuh, satu kesatuan tubuh Kristus ini, di dalam menjalankan situasi atau aktivitas kita tidak berfungsi dengan baik. Alangkah mirisnya hidup. Pengetahuan yang sudah ada, pengetahuan yang kita punyai tidak menjadi satu dengan apa yang diajarkan oleh Kristus Yesus. Bahkan menjadi tubuh Kristus, kita hendaknya juga merawat dan melatih anggota-anggota tubuh kita.
Karena di bagian yang kedua, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kamu masing-masing adalah anggotanya. Yang pertama, kamu adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus secara keseluruhan. Dan yang selanjutnya, kamu adalah anggotanya. Anggota tubuh terdiri dari berbagai macam. Ada tangan, ada mata. Mungkin ini sudah menjadi pengajaran yang mungkin sering kali kita dengar. Jika tangan tidak sinkron dengan apa yang dimau oleh tubuh kita tidak bisa melakukan aktivitas seperti bagaimana mestinya. Jika kita ingin makan, tetapi tangan kita malah santai-santai atau kaki kita tidak mau bergerak, ya tidak tercapai apa yang itu namanya kenyang. Jadi gambarannya seperti itu. Menjadi anggota-anggota tubuh, kita harus saling melengkapi. Seia, sekata seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Hendaklah kamu seia dan sekata, karena kamu adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Kita satu di dalam tubuh Kristus. Saat kamu dikehendaki Tuhan dan dipilih oleh Allah, mempunyai karunia dan talenta masing-masing, layanilah Dia supaya menjadi satu kesatuan dalam Kristus. Tidak seperti jemaat di Korintus menggunakan kemampuannya hanya untuk pribadinya, menggunakan kemampuannya hanya untuk golongannya saja. Dan ini mungkin realita yang terjadi di gereja masa kini, tidak hanya di gereja Sidomoyo, mungkin di gereja manapun ya. Yang terjadi saat ini adalah kesenjangan juga. Yang tua tidak peduli dengan yang muda, sedangkan yang muda merasa ngerti sehingga mereka mengabaikan yang tua. Itulah yang terjadi, tidak ada kesatuan di dalam tubuh Kristus. Mungkin tidak terjadi pada tua dan muda saja, tetapi mungkin terjadi kesenjangan gender juga. Yang wanita mengerjakan bagiannya yang wanita, yang pria mengerjakan bagiannya yang pria di gereja ini. Dalam pelayanan gereja, satu kesatuan tubuh diperlukan. Kemampuan tidak hanya digunakan untuk golongan saja. Kemampuan tidak digunakan hanya untuk kepentingan pribadi saja. Wah, aku mampu bermusik. Aku hanya akan menggunakan saat aku bakal main semaksimal mungkin saat aku dengan satu bandku. Saat aku dicampur dengan band lain, mungkin ya sudah seadanya saja. Karena gak cocok, aku main sama dia. Gak ada satu kesatuan. Itulah yang terjadi realitanya. Tidak ada satu kesatuan tubuh Kristus. Tetapi perbedaan satu dengan yang lain malah membatasi, bukan menjadi saling pelengkap, menjadi saling pendukung, tetapi saling membatasi. Sehingga tubuh Kristus pada saat ini kita lihat banyak sekali gereja-gereja yang mungkin pada saat rapat, yang mungkin pada saat persekutuan, gap-gapan. Yang ada, tidak ada satu kesatuan. Malah yang terjadi kita melihat kesenjangan tadi. Kita harus mulai menghindari hal-hal yang akan menimbulkan perpecahan di dalam gereja ini. Mungkin dengan hal yang sepele, kita merasa minder dengan orang yang tua, atau orang yang tua merasa bisa sehingga mereka tidak peduli dengan yang muda.
dengan hal yang sepele seperti itu mungkin akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan satu dengan yang lain. Oleh karena itu Paulus menegaskan tidak hanya untuk jemaat Korintus saja, tetapi menjadi anggota tubuh Kristus, menjadi satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Bapak, ibu, saudara jemaat yang saat ini ada di gereja maupun di rumah, hendaknya seia dan sekata di dalam Kristus. Satu hati, satu pikiran untuk membangun pelayanan di dalam Kristus. Karena tujuan kita, goal kita pada akhirnya adalah mahkota atau kemuliaan bagi nama Allah. Satu tujuan, kita bersama-sama melayani Allah. Bahkan di dalam Filipi jelas sekali, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Kita bersama yang ada di tempat ini berlari-lari kepada tujuan. Target kita itu adalah tujuan. Kita mempunyai tujuan. Hadiah itu adalah anugerah. Target kita adalah tujuan. Saat kita mempunyai pikiran atau hati tertuju kepada tujuan, yaitu kehendak Allah, pelayanan yang dikehendaki oleh Allah, hidup yang serupa dengan Kristus atau hidup yang serupa dengan Allah. Kita meninggalkan kedagingan kita meninggalkan duniawi kita bersatu dalam tubuh Kristus yang adalah tubuh Allah ini. Tujuan adalah hidup serupa dengan Allah. Saat kita mempunyai tujuan hidup serupa dengan Allah, mau seberat apapun hal yang mungkin akan menggoda atau menjatuhkan kita, saat kita fokus kita pada tujuan, tidak pada godaannya, tidak pada masalahnya, tidak pada situasi gentingnya, ya kita tetap terfokus pada tujuan. Jadi kita tidak peduli dengan kanan kiri kita yang menggoda, tidak peduli dengan situasi yang ada terjadi pada saat ini, karena kita mempunyai tujuan. Satu tujuan yang besar akan mengalahkan segalanya. Mari kita koreksi apa yang menjadi tujuan Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini. Apakah kita masih bertujuan untuk menyenangkan diri kita saja di dunia ini? Wah, saya di dunia ini hidup saja Mas Jojo. Tidak mempunyai tujuan yang pasti, tidak mempunyai satu goal yang indah. Oleh karena itu, menjadi tubuh Kristus, menjadi anggota-anggota, mempunyai tujuan yang pasti, sehingga di dalam kita melakukan aktivitas, melakukan sesuatu, satu kesatuan. Tubuh saat mau makan, ya kompak semuanya. Tubuh saat mau melakukan aktivitas membaca firman Tuhan, Alkitab, ya kompak membaca Alkitab. Tubuh saat mau hadir ke gereja, ya kompak semuanya, kaki, tangan, mata, semuanya tidak ada yang ketinggalan di rumah. Kompak, seia, sekata. Itulah yang dirindukan Paulus untuk gereja-gereja masa kini. Di dalam pelayanan, mendukung penuh. Di dalam sosial, mendukung penuh. Di dalam penginjilan, mau terlibat penuh. Sehingga satu kesatuan pelayanan ini di dalam gereja terjalin. Tidak ada lagi kata pelayanan sosial, pelayanan penginjilan, itu sendiri-sendiri jalannya.
dalam banyaknya anggota akan terjadi satu tujuan. Di dalam banyaknya anggota, inilah tubuh Kristus yang harus kita layani bersama. Jadi jemaat A, jemaat B, saya, Bapak Ibu Saudara pribadi, mari satukan hati kita, satukan pikiran kita di dalam Kristus. Dengan mengetahui dan kita setia membaca, kita akan benar-benar tahu apa kehendaknya dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat senantiasa tertanam dalam hati kita dan menjadi rema yang baik dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk firman yang telah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu pada pagi hari ini dapat senantiasa menguatkan dan menjadi tambahan pelajaran untuk kami. Sehingga kami pada pagi hari ini dapat bersinergi bersatu menjadi Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo. Kami mau Tuhan, setiap apa yang telah Engkau percayakan kepada kami, talenta kami, kemampuan kami, dapat kami gunakan bagi kemuliaan nama-Mu. Menjadi satu tubuh Kristus, menjadi satu kesatuan, menjadi seia dan sekata, seperti yang Engkau kehendaki. Kami berserah penuh ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami percayakan pengajaran-Mu pada pagi hari ini. Kami landaskan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya kami yang menjadi anggota-anggota dan menjadi tubuh Kristus dapat berperan penuh dan berperan secara utuh untuk kemuliaan nama-Mu di Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita akan syukuri Tuhan pada pagi hari ini. Nyanyian pujian menyenangkan-Mu akan meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari dengan sepenuh kerinduan hati kita resapi setiap kata demi kata yang ada pada pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah pribadi ini, bentuklah hati ini, jadi bejana yang indah, jadi bejana yang serupa dengan kehendak-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Haleluya Yesus. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita pujikan sekali lagi. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan.
Tuhan hati kami, kiranya Engkau membentuk hati ini. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu ya Bapa, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita tundukkan kepala. Kita syukuri ibadah pada pagi hari ini dengan doa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, mengucap syukur Tuhan atas perkenanan yang telah Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu yang ada di gereja maupun di rumah. Kami bersyukur ya Bapa, pada pagi hari ini kami dapat menikmati persekutuan yang indah. Saat ini Tuhan, kami berserah penuh ke dalam tangan kuasa-Mu. Ibadah pada pagi hari ini, penyembahan, pujian, syukur, serta firman yang telah ada pada pagi hari ini, kiranya menjadi teladan yang indah, dapat kami pergunakan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang bertumbuh sebagai tubuh Kristus. Kami mau Tuhan, kami tetap bertumbuh, kami tidak stuck di situ-situ saja. Namun sebagai anak-anak-Mu, itulah yang Kau mau ya Bapa, menjadi pribadi yang bertumbuh, searah, setujuan, dan serupa dengan Kristus. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di GPI Sidomoyo. Kiranya melalui ibadah pagi hari ini, jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun di rumah, mereka dapat mempunyai kerinduan untuk senantiasa terus setia dalam pelayanan mereka. Bahkan walaupun di situasi pandemi yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita, kami mau Tuhan, kemampuan, bakat, dan juga talenta yang telah Engkau berikan kami akan tetap kami asah Tuhan. Kerinduan kami menyenangkan-Mu saja dan senangkan hati-Mu saja melalui apa yang kami miliki. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kiranya damai sejahtera-Mu senantiasa menyertai mereka di dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Kesadaran menjadi anggota dan tubuh Kristus senantiasa tertanam dalam hati mereka,
sehingga di dalam pekerjaan mereka, di dalam pergumulan mereka, di dalam kerinduan mereka, di dalam studi mereka, di dalam aktivitas mereka, keberhasilan, kemenangan, dan damai sejahtera senantiasa menyertai mereka. Kami bersyukur Tuhan ibadah-Mu pada pagi hari ini. Dan kami berserah penuh untuk aktivitas kami hari ini maupun minggu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya jemaat-Mu di GBI Sidomoyo senantiasa tetap menjadi berkat. Dan saat Engkau temui kami di akhir nanti, kiranya Engkau tetap bersuka cita dan menemukan kami bahwa kami tetap setia, seia dan sekata sampai pada akhirnya. Jemaat mari pulang dan terima berkat-Nya. Tuhan-Mu memberkati-Mu. Tuhan-Mu menyinari engkau dengan kuasa dan Roh Kudus-Nya. Kiranya setiap apa yang engkau lakukan akan dibuatnya berhasil, dan apa yang engkau rindukan akan dibuatnya terkabul oleh karena darah dan kuasa Roh Kudus-Nya menyertai engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Yesus datang yang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu, dan selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya